program pemulihan ekonomi nasional atau kita sebut dengan PEN. Itu adalah instrumen kebijakan ya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk memulihkan dampak, terutama adalah dampak perekonomian dari pandemi COVID-19. Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, sepanjang tahun 2020 setidaknya terdapat 31 provinsi yang perekonomiannya mengalami kontraksi rata-rata sebesar minus 1,25%. Pemerintah pusat akhirnya memberikan fasilitas pinjaman PEN pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan prioritas, terutama dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Setidaknya terdapat 31 provinsi yang rata-rata mengalami kontraksi sebesar minus 1,25%. Pemerintah menerbitkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk menanggulangi dampak perekonomian dari pandemi. Salah satunya adalah instrumen pinjaman PEN daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada Pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Pinjaman PEN pemerintah daerah ini juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam menandai kegiatan-kegiatan prioritasnya, terutama dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Program ini diharapkan dapat mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan turut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik alternatif pendanaan infrastruktur daerah terdampak COVID-19. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Satria Pranata yang merupakan Municipal Rating Analyst PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Satria. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Satria sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Alternatif pendanaan infrastruktur daerah terdampak COVID-19. Secara fundamental terlebih dahulu mungkin Pak Satria, mohon dijelaskan bagaimana dengan program PEN, terutama untuk pinjaman PEN daerah ini, Pak Satria. Terima kasih Pak David. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya, program pemulihan ekonomi nasional atau kita sebut dengan PEN, itu adalah instrumen kebijakan ya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk memulihkan dampak, terutama adalah dampak perekonomian dari pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya instrumen PEN ini sangat banyak ya. Ada penempatan modal ke BUMN, ada juga penempatan dana ke perbankan, investasi pemerintah, jaminan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tapi yang kita sorot di sini adalah memang adanya namanya pinjaman PEN daerah begitu. Jadi sebenarnya pinjaman PEN daerah ini adalah pinjaman daerah Pak, jadi memang pinjaman daerah seperti biasa, tapi memang dikhususkan begitu untuk kepada terutama daerah-daerah yang terdampak pandemi COVID-19 ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga, tahun 2020 itu terdapat 31 dari 34 provinsi itu mengalami kontraksi ya, atau pertumbuhan ekonomi negatif. Nah memang pinjaman PEN daerah ini ditujukannya utamanya adalah untuk pinjaman program dan pinjaman kegiatan ya. Pinjaman kegiatan itu nantinya adalah untuk infrastruktur, sementara pinjaman program adalah program-program yang disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani atau pemulihan dampak-dampak kesehatan dan ekonomi di daerah. Baik Pak Satria, sebenarnya apa perbedaan dengan pinjaman-pinjaman lain Pak, terutama untuk PEN ke daerah ini? Mungkin dari sisi
suku bunga, apakah ini akan memberatkan dari pemerintah daerah nantinya, atau justru ini merupakan bantuan dengan suku bunga 0% dalam hal ini? Ya, jadi sebenarnya ini kita secara sederhana kita bisa bilang ini adalah sharing ya, artinya burden sharing ya antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tentu kita ketahui semuanya sebenarnya terdampak oleh pandemi COVID ini ya. Nah memang karena tentu saja pemerintah pusat memiliki kapasitas pembiayaan atau kapasitas pendanaan yang lebih besar daripada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat berinisiatif untuk menawarkan begitu ya program pinjaman pen daerah ini yang memang secara umum lebih kompetitif dibandingkan dengan pinjaman daerah yang biasa. Salah satu kompetitifnya itu adalah tenornya ya. Jadi memang tenornya adalah jangka panjang, yaitu 8 tahun dengan grace period 2 tahun ya. Ini tentu lebih lumayan panjang ya Pak kalau kita consider terhadap rata-rata tenor di surat berharga negara begitu. Kemudian juga ada tingkat bunga yang khusus ya, yang memang diberikan secara spesifik dan memang itu bisa dibilang adalah di bawah rata-rata pasar. Kalau untuk tahun 2020 sendiri, memang pinjaman pen daerah ini terdiri dari 2 tahun anggaran 2020 dan 2021. Nah, untuk tahun 2020 sendiri memang pemerintah pusat yang menanggung, bisa dibilang begitu ya Pak ya, menanggung tingkat suku bunganya dengan artinya Pemda hanya menerima 0% begitu. Walaupun memang itu ada beberapa biaya-biaya ya. Tapi memang untuk tahun 2021 itu ada perhitungan mekanisme bunganya sendiri yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Pak Satria, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Marga Review dan kita masih membahas topik alternatif pendanaan infrastruktur daerah terdampak COVID-19. Pak Satria, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan dari sisi bunga ini adalah 0% dan ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya ini adalah merupakan instrumen bantuan kepada pemerintah daerah. Sebelumnya pemerintah pusat juga sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus dari APBD untuk penanganan COVID-19. Nah, untuk khusus instrumen ini, mekanismenya seperti apa, Pak Satria? Apakah ini khusus kepada untuk pemulihan dan apakah daerah-daerah yang terdampak wajib untuk mengajukan pendanaan ini? Ya. Jadi memang sebenarnya dari aspek ini adalah opsi kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi memang ini bukan hal yang wajib, tapi instrumen kebijakan ini disiapkan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang memang membutuhkan dan juga siap begitu untuk melakukan manajemen pengelolaan utangnya. Jadi memang tidak wajib, opsional, tapi tentu diharapkan Pemda-Pemda yang memang sangat membutuhkan, terutama untuk pemulihan ekonominya itu untuk mengajukan. Nah, di satu sisi untuk mekanismenya, jadi memang mekanismenya adalah pemerintah daerah itu mengajukan ke pemerintah pusat melalui PT SMI juga. Jadi nanti memang dananya sumber dari APBN melalui Kementerian Keuangan ya, tapi nanti yang mengatur mekanisme disbursementnya dan kontraknya dan perjanjian adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur ya, PT SMI. Nah kemudian nanti proyek itu dikerjakan, beberapa proyek-proyek infrastruktur dikerjakan, nanti pencairannya adalah berupa pembayaran ke kontraktor ya. Jadi sebenarnya dananya tidak melalui Pemdanya ya. Jadi memang dalam konteks ini pembayaran dana pinjaman itu nantinya akan disalurkan langsung kepada kontraktor atau pihak ketiga yang tergantung dari program dan kegiatannya. Baik, langsung ke pihak ketiga tanpa melalui Pemda. Pemda ya, hanya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan mereka saja.
ya, dan mengadministrasikannya sebagai pendapatan pembiayaan. Dari sisi persyaratan seperti apa, Pak Satria? Ya, jadi sebenarnya persyaratannya pada umumnya sama dengan persyaratan pinjaman daerah yang umum, tapi memang ada persyaratan khusus, yaitu adalah merupakan daerah yang terdampak pandemi COVID ya. Memang walaupun ini secara general kita bisa lihat sebenarnya ya hampir seluruh daerah tentu terdampak dari pandemi COVID ya. Kemudian itu memang harus memiliki program atau kegiatan yang related atau terkait dengan pemulihan ekonomi daerah ya, yang nantinya tentu akan mendukung pemulihan ekonomi secara nasional. Kemudian ada persyaratan umum lainnya adalah jumlah sisa pinjaman maksimum 75% dari pendapatan umum APBD tahun sebelumnya, dan juga memenuhi kriteria debt service coverage ratio di atas 2,5. Tentu dan juga adalah mengajukan begitu ya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Cuma memang yang menarik dari pinjaman pen daerah ini adalah karena ini kasus sifatnya adalah darurat ya untuk pemulihan ekonomi nasional dan daerah, memang kepala daerah itu berhak untuk langsung mengusulkan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanpa melalui persetujuan DPRD. Oke. Nah, jadi hanya cukup setelah mengajukan nanti bisa semacam dilapor begitu ya ke pihak DPRD-nya. Jadi memang sifatnya darurat, sifatnya pemulihan ekonomi yang urgent, maka beberapa step itu bisa di pass through begitu. Memangkas birokrasi yang sudah ada sebelumnya. Ya. Dari sisi kegiatan ataupun program yang mendapat dibiayai oleh pinjaman pen daerah ini ketentuannya seperti apa, Pak Satria? Ya, jadi memang sebenarnya ketentuannya umum ya, artinya tidak spesifik mengacu pada hanya infrastruktur saja atau seperti apa ya. Jadi memang basically adalah hampir seluruh program kegiatan Pemda yang memang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, memang kalau secara infrastruktur itu memang sudah ada yang diajukan adalah untuk pembangunan atau pengembangan rumah sakit, termasuk juga alat kesehatannya, pasar, jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, pengendalian banjir, stadion, perumahan publik, dan seterusnya. Selain memang nantinya ada program-program spesifik ya yang memang ditujukan langsung kepada masyarakat untuk bisa mengenerate mungkin daya beli masyarakat sehingga nantinya akan membantu memulihkan perekonomian daerah dan juga pemulihan ekonomi nasional. Ada ketentuan dari sisi kuota, Pak, di luar dari persyaratan yang sudah Anda jelaskan tadi? Jadi sebenarnya bukan kuota ya, tapi lebih ke ketersediaan anggaran ya. Okay. Jadi memang untuk tahun 2020 sendiri pemerintah pusat itu menganggarkan pinjaman pen daerah ini dalam APBN sebesar 20 triliun ya. Dan untuk tahun 2021 ini dianggarkan untuk di APBN adalah 10 triliun, namun didukung juga oleh sumber dana dari internal PT SMI ya. Jadi untuk tahun 2021 nanti ada yang source of fund-nya dari APBN dan juga ada yang source of fund-nya dari PT SMI. Nah itu totalnya adalah 15 triliun, 10 triliun dari APBN, 5 triliun dari PT SMI. Baik, tahun anggaran 2020 pen daerah dianggarkan sebesar 20 triliun rupiah. Bagaimana pelaksanaan sampai sejauh ini, Pak Satria? Ya, jadi memang karena ini adalah pinjaman pen daerah ini sifatnya memang komitmen dulu ya, artinya dari tahun 2020 tadi sudah dianggarkan 20 triliun, yang sudah ada komitmen fasilitas pinjaman adalah terhadap 28 pemerintah daerah ya, termasuk provinsi dan kabupaten kota. Itu nilai komitmennya adalah 19,13 triliun. Nah memang kita belum dapat angka realisasinya ya, dari 20 triliun dan fasilitas 19 triliun itu berapa yang sudah terrealisasi. Jadi memang hampir begitu ya, bisa dibilang hampir memenuhi target dari APBN tadi yang 20 triliun. Baik, sementara untuk tahun anggaran 2021, apakah sudah ada yang mengajukan? Nah ini yang menarik ya, dari tahun 2021 memang kalau kita lihat program atau kebijakan pinjaman pen daerah ini kan memang fast track ya, kita bisa bilang ya, artinya pada saat terjadinya pandemi, pemerintah pusat mungkin masih menyiapkan berbagai macam instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi begitu ya. Jadi memang pada saat itu kalau nggak salah ini diterbitkan bulan Juli ya, jadi kebijakan ini baru mulai Juli, sehingga hanya sedikit begitu tahun 2020 itu Pemda yang mungkin siap dan berminat begitu untuk menyiapkan
atau menerima fasilitas pinjaman pen daerah ini ya. Tapi memang kita lihat di tahun 2021 karena memang sudah lebih siap begitu, memang membludak begitu. Jadi tahun 2021 itu terdapat 80 ya. Jadi tahun sebelumnya hanya 28, sekarang ada 80 Pemda dan pinjaman itu usulan yang diterima oleh Menteri Keuangan adalah 48 triliun dari tadi kalau kita lihat anggarannya ada 15 triliun ya. Jadi memang bisa dibilang oversubscribe atau peminatnya membludak. Nah ini memang nanti mungkin Menteri Keuangan akan melakukan mekanisme seleksi ya. Memang yang mana yang lebih prioritas mungkin begitu. Baik, skala prioritas kemudian daerah-daerah mana saja yang paling terdampak dan sangat membutuhkan dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Pak Satria, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa bersama kami, Market Review akan segera kembali. Usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Satria Pranata yang merupakan Municipal Rating Analis PT Pevindo. Pak Satria, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita membahas bagaimana pinjaman pen ke daerah, kemudian juga syarat apa yang harus dipenuhi, kemudian mekanismenya juga seperti apa. Selain kebijakan pen daerah Pak Satria, bagaimana dengan kelonggaran atau deregulasi kebijakan lainnya, perkembangannya sampai sejauh ini? Ya, jadi memang kembali lagi tadi ya, jadi memang pemerintah pusat menerbitkan berbagai instrumen kebijakan ya untuk menangani dampak dari pandemi COVID ini ya. Nah, memang seperti kita ketahui, pinjaman pen daerah ini juga memang termasuk satu dari sekian banyak ya kebijakan tersebut. Nah, memang kebijakan lainnya yang terkait dengan easing atau kemudahan begitu ya adalah salah satunya adalah batas maksimal defisit APBD ya. Jadi memang pemerintah daerah itu walaupun memang kita sudah melaksanakan otonomi daerah, tapi memang masih diberikan kontrol oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan kebijakan fiskal daerahnya. Nah, salah satu yang dikendalikan atau dikontrol oleh Menteri Keuangan adalah batas maksimal defisit APBD ya. Jadi memang tidak Pemda itu tidak bisa secara bebas gitu ya untuk menentukan defisitnya. Nah, itu diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan kapasitas fiskal yang terdiri dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Nah, kita lihat memang untuk tahun 2021 terutama itu batas maksimal defisit APBD itu berada di rentang 5% sampai 5,8%. Artinya Pemda itu boleh begitu ya mengajukan pencairan pinjaman pada tahun 2021 adalah senilai 5% sampai 5,8% dari nilai APBD-nya. Nah, ini sebenarnya lebih tinggi ya dari historical 5 tahun ke belakang. Untuk tahun 2020 sendiri di antara angka 3,5 sampai 4,5 ya. Jadi memang salah satu instrumen selain tadi adalah pinjaman pen daerah, jadi sebenarnya ini adalah inline ya dengan kebijakan pen daerah tadi. Jadi Pemda diberikan keleluasaan untuk lebih besar dalam hal bisa defisit APBD, nantinya defisit APBD tersebut akan ditutupi oleh pinjaman pen daerah atau pinjaman daerah lainnya. Leluasa tapi tetap terkontrol begitu Pak? Iya, tentu tetap dikontrol. Karena nanti kan yang akan melakukan persetujuannya kan tetap di Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ya. Jadi tetap dikontrol, tapi tentu kan ada masing-masing unik ya. Artinya mungkin ada Pemda yang memiliki kebutuhan yang lebih besar dari defisit tadi ya. Nah, itu juga bisa mengajukan pelampauan batas maksimal. Jadi bisa juga setiap Pemda mengajukan pelampauan tersebut. Tapi memang yang dikontrol adalah batas maksimal kumulatifnya. Jadi dari sekitar 500-an Pemda itu, Menteri Keuangan akan mengendalikan secara kumulatif, itu adalah tingkat defisitnya adalah sebesar 0,34% dari PDB yang ditetapkan dalam APBN. Jadi memang secara umum bisa dibilang walaupun nanti pinjaman pen daerah atau pinjaman daerah itu akan lebih agresif begitu ya untuk tahun 2020 dan 2021,
kontrolnya tetap dijaga oleh Menteri Keuangan ya, dengan nilai yaitu adalah sebesar maksimal adalah 0,34% dari PDB nasional tahun 2021. Baik. Kebijakan terkait lainnya, Pak Satria? Ya, kebijakan lainnya mungkin yang sedikit mungkin ya kita bilang kontroversial adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja kita tahu klasternya sangat banyak ya. Nah, tapi memang yang kita bisa soroti di sini adalah sebenarnya spesifik terhadap kebijakan keuangan daerah yang memang diatur dalam salah satunya di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, ini memang sebenarnya tidak terlalu masih terkait dengan pinjaman daerah, tapi utamanya adalah spesifik ke obligasi daerah. Jadi memang seperti kita tahu sangat banyak pasalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ada hal-hal yang melonggarkan gitu ya kebijakan-kebijakan yang sudah ada, yaitu dalam hal konteks obligasi daerah itu misalnya menghapus persetujuan DPRD. Jadi ini sebenarnya sama dengan pinjaman pen daerah tadi, yang memang, tapi kalau pinjaman pen daerah itu sifatnya urgent dan juga darurat begitu ya. Tapi kalau untuk nantinya di Undang-Undang Cipta Kerja, daerah itu bisa mengajukan usulan penerbitan obligasi daerah ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanpa melalui persetujuan DPRD. Kemudian juga Pemda itu diberikan kewenangan begitu ya, untuk menerbitkan juga sukuk daerah. Nah, seperti kita tahu, ada beberapa daerah yang memang bernuansa Islami ya, misalkan Aceh ya, di mana Aceh itu tentu akan, kalaupun memang dia ingin menerbitkan obligasi daerah, tentu dalam bentuk sukuk daerah. Ini juga sudah diberikan, dan juga mungkin tujuan ya, atau jenis kegiatan yang dapat dibiayai ya. Jadi selama ini aturannya, obligasi daerah itu hanya bisa dibiayai untuk pembiayaan infrastruktur yang menghasilkan pendapatan. Artinya sangat sedikit infrastruktur publik, terutama yang dibangun oleh Pemda yang ada revenue stream-nya begitu. Nah, ini dilonggarkan sehingga apapun itu infrastrukturnya, selama itu memang memiliki manfaat yang besar ke publik, maka itu bisa juga dibiayai oleh obligasi daerah. Baik, tapi setelah pelaksanaannya tetap memberikan laporan kepada DPRD setempat, Pak Satria. Itu ya. Kemudian setelah diajukan, in paralel dari pengajuan tersebut, maka di kepala daerah itu akan melakukan pembahasan bersama dengan DPRD setempat. Baik, Pak Satria, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Satria. Sama-sama, Pak David. Terima kasih. Ada Bapak Satria Pranata, Municipal Rating Analis PT Pevindo. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, karena selanjutnya Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.